Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini tidak bertujuan untuk pornografi ataupun menyuruh Anda untuk melakukan zina. Di video kali ini saya akan memberi resep atau metode bagaimana kita menyikapi kalaupun kita sebagai laki-laki itu merasa sudah kepingin klimaks, tapi istri kita masih belum, istri kita masih menginginkan pertempuran itu, masih menginginkan senggama itu, dia masih belum puas, masih mungkin kalau kita sudah merasa 10 detik lagi kita akan klimaks, tapi istri kita masih ada 20 detik. Bagaimana kita menyikapi 10 detik yang kita tidak akan mampu untuk menjalaninya. Jadi mensiasati hal itu, kita bisa bergantian dengan jari kita. Kita memainkannya bisa bergantian dengan jari kita kalau kita bisa tahu bagaimana metodenya. Jadi kita kalau melakukan senggama, kita melakukan ML, kita sudah tidak tahan, sekira-kira 90%. Kita sudah mencapai 90% dan istri kita masih lebih lama lagi, kita hendaknya baiknya jangan meneruskan. Maksudnya jangan kita teruskan perjalanan itu, permainan itu. Kita hendaknya kalau sudah mencapai 90%, kita menariknya dari vagina. Otong kita tarik. Kita tarik dan kita menggantinya dengan jari. Disinilah manfaat daripada jari. Disinilah manfaat daripada kenakalan jari kita. Jadi biasakan kalau kita pemanasan, kita sambil mencium, kita sambil merayapi istri kita, kita membiasakan dengan bermain dengan jari. Itulah manfaat dari jari. Karena kalaupun kita sudah tidak tahan, kita menariknya, kita mengeluarkan di luar vagina, dan kita menggantinya dengan jari kita memasukkan jari itu, terus kita mengangkatnya ke atas, itu akan mengenai G-spot. Karena belum tentu pun otong kita itu bisa bengkok ke atas. Tidak semua, mungkin ada ya yang otongnya itu bengkok ke atas, mungkin ada. Tapi nggak semua juga, mungkin nggak banyak juga gitu. Kalau jari kita masukkan, kita mengangkat ke atas, itu akan mengenai. Jadi kita memasukkan, bisa kita melakukan gerakan seperti ini ataupun mengangkat seperti ini, karena dia akan menyentuh kepada G-spot. Terus setelah itu kita teruskan permainan itu sampai istri kita mencapai orgasme. Atau kalau ke atas dia akan lebih terangsang dan mencapai orgasme ataupun sekuit. Dan kita pun sekuit data di luar, otong kita masih akan tegak, otong kita masih akan kuat. Karena kalau kita keluar di dalam vagina, kita otomatis akan loyo. Itulah perbedaannya bagaimana kita cerot di dalam dan bagaimana kita kalau cerot di luar, seperti itu. Setelah kita menariknya, kita cerot di luar dan kita menggantinya dengan jari kita, nanti kita masih tegang, kita bisa memasukkannya lagi untuk istri kita mencapai orgasme ataupun sekruit yang kedua dan atau yang ketiga. Kalau bisa pun sebanyak-banyaknya, karena kalau perempuan itu dari orgasme yang pertama untuk mencapai yang berikutnya itu lebih pendek durasinya. Tidak seperti kita laki-laki. Kalau kebanyakan laki-laki durasinya akan lebih panjang, tapi kalau perempuan sebaliknya. Setelah itu kita bermain, kita bisa bagaimana mengalahkan dia, bermain dengan bagaimana kita supaya dia lebih banyak keluar dan merangsangnya supaya orgasme lagi atau mencapai sekuit, yang dimana sekuit itu mengeluarkan cairan seperti kencing, tapi banyak seperti kencing, tapi dia bukan kencing, itu sekruit namanya. Sehingga di sana istri pun bisa sampai kejang-kejang. Kita laki-laki harus bisa melakukan istri kita seperti itu. Dimana kalau kita keluar 1 kali, istri kita bisa 2 atau 3 kali. Kalau kita bisa 2 kali, istri kita bisa 4 sampai 5 kali. Jadi istri kita itu di dalam hubungan ranjang, istri kita itu merasa diistimewakan, merasa diayomi, gitulah gampangannya. Jadi dia merasa lebih istimewa,
merasa kita itu selalu berusaha untuk mencapai, membuat dia itu bahagia. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Tunggu saja di video-video berikutnya. Supaya kita selalu, laki-laki selalu strong, laki-laki tidak egois, laki-laki mencapai, membuat istri sekuit dan orgasme berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.